Selamat malam Indonesia. Selamat bergabung dalam debat pertama calon presiden 2024. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Nggak ada lagi cerita Tusinta, nggak ada cerita Mas Butet, nggak ada cerita Melki. Selamat malam pemirsa, debat perdana calon presiden menyisakan banyak cerita. Isu penegakan hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi nyatanya mampu memanaskan tensi ketiga kandidat presiden dalam adu argumentasi. Saling serang antara masing-masing capres pun terjadi. Saya Abraham Silaban akan mengulas selengkapnya dalam The Prime Show, Panas, debat perdana calon presiden. Debat perdana calon presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024-2029 telah digelar di halaman kantor KPU Selasa malam. Debat panas pun tersaji di debat perdana Pilpres 2024 antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Perdebatan itu mengenai Pilgub DKI 2017 hingga oposisi. Mulanya Anies Baswedan mengeluhkan soal demokrasi di era Jokowi. Anies menyebut kini rakyat tidak percaya dengan demokrasi di era pemerintahan sekarang. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Prabowo pun membela Jokowi, bahkan mengatakan bahwa partainya mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dengan lantang, Prabowo pun mengatakannya kepada Anies. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Perdebatan sengit juga terjadi saat Anies singgung Prabowo perihal putusan MK. Anies merasa Prabowo diuntungkan dengan putusan MK tersebut. Menanggapi hal itu, Prabowo pun menjawabnya dengan lantang. Rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Tak hanya itu, isu pelanggaran HAM juga menimbulkan perdebatan sengit antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Saat itu Ganjar menanyakan pada Prabowo terkait penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi Pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Debat Pilpres kedua rencananya akan digelar pekan depan, 22 Desember 2023, dengan tema ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Dalam visi misinya, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menyampaikan slogan perubahan. Anies Baswedan menyebutkan penegakan hukum di Indonesia belum maksimal. Salah satu contoh yang diangkat oleh Anies adalah kasus Mega Suryani Dewi, korban KDRT yang tewas di tangan suaminya. Kita menyaksikan pada saat ini ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara
tidak diperhatikan dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Ini harus diubah. Ya, dalam visi misinya calon presiden nomor 1 Anies Baswedan menyampaikan bahwa ia menyoroti satu isu, yaitu kasus KDRT yang terjadi di Cikarang Barat. Saya Abraham Silaban mengangkat kasus ini secara mendalam dalam peristiwa tragis yang dialami oleh almarhum Mega Suryani Dewi. Dan sudah bersama kami di studio Ibu Linda, Ibunda almarhum. Ibu, sehat Bu? Insya Allah, Alhamdulillah. Ya, kami masih bisa melihat ada raut kesedihan di wajah Bu Linda. Bu Linda, barangkali publik penting untuk diingatkan kembali memori apa yang terjadi pada kasus Mega Suryani Dewi. Saya Abraham Silaban melakukan penelusuran khusus untuk apa yang menimpa Mega Suryani Dewi. Kita saksikan bersama. September 2023, berita pembunuhan sadis seorang wanita oleh suaminya di dalam kontrakan menggemparkan warga Cikarang Barat. Mega Suryani Dewi dihabisi suaminya Nando hingga meregang nyawa saat kedua anaknya berada di rumah. Diketahui terdapat luka lebam dan sayatan di leher Mega saat jenazahnya ditemukan ibu kandungnya. Menurut pengakuan teman dekat dan keluarga, semasa hidup berumah tangga dengan Nando, Mega kerap mendapat perlakuan kasar. Namun demi anak, Mega bertahan. Bisa jelaskan kepada kami kronologi itu ketika kekerasan dilakukan dan pada akhirnya berujung pembunuhan seperti apa ya? Jadi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis malam 7 September 2023 sekira pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum terjadi aksi pembunuhan tersebut, di sini tersangka dan korban sempat terjadi cekcok dan beradu mulut. Saat itu tersangka sempat menampar korban sebanyak 1 kali ke pipi kirinya, lalu mencekik leher korban menggunakan tangan kiri, lalu membawa korban ke arah dapur, menyeret korban ke arah dapur. Ke sini ya? Ya. Ya. Mohon maaf. Ya. Dan disinilah terjadi aksi pembunuhan tersebut. Mohon maaf, kita nggak bisa terlalu ke dalam ya. Jadi di sini kebetulan posisi pisau dapur saat itu ada di pojok sana, di dekat sana. Kemudian pisau itulah yang kebetulan digunakan oleh tersangka langsung secara spontan untuk menghabisi nyawa korban. Dan betulkah ini bercak darah yang sempat disentuh oleh anak dari korban? Betul, sesaat beberapa jam setelah kejadian, setelah jasad korban dimandikan oleh tersangka, lalu setelah bersih, lalu jasad korban dibawa oleh tersangka, ditidurkan di sini. Setelah jasad korban ditiduri, ditutupi oleh handuk berwarna hijau. Di situ ada jeda beberapa jam saat tersangka bingung harus apa setelah itu. Disitulah anak itu terbangun dan kebetulan ada sisa darah. Saya, Abraham Silaban, menemui orang tua korban tepat di hari ke-14 Mega berpulang. Sore itu Linda hendak mengunjungi makam Mega. Saya bersama tim AB Plus menemani Linda menuju pusara putri tercintanya yang jaraknya hanya beberapa kilo saja dari kediaman keluarga. Sobat, saya ada di sini di tempat peristirahatan terakhir almarhumah Mega bersama dengan Ibunda, Ibu Linda. Tentu ini menjadi pukulan yang barangkali akan sulit dilupakan, butuh waktu untuk bisa melupakan ini semua. Almarhumah pergi sebagai seorang putri dan pergi juga sebagai seorang istri, pergi berpulang sebagai ibu dari 2 orang anaknya. Di balik ini semua, jangan sampai ada kejadian serupa. Kasus kekerasan
dalam rumah tangga harus dihentikan. Tenang ya, anak-anak yang ibu urus. Itu pesan ibu. Insya Allah ibu kuat. Insya Allah ibu bisa bawa amanah. Ibu urus dengan ikhlas, dengan sekuat tenaga dan ibu pikiran ibu bersama kakak. Yang penting dan tenang di sana ya. Dan juga dari ibu sayang amat Neng. Neng tenang ya sayang. Udah sama ibu, aman sama ibu. Pasti ibu urusin sampai gede. Sayang ya, Neng tenang ya. Semoga Allah bagi semua amal baik Neng. Neng tenang di alam kubur. Ibu yakin Neng udah ada di surganya Allah. Neng anak yang baik, Neng anak yang cerdas. Hati siapa yang tak akan patah apabila mengalami apa yang dialami oleh Bu Linda. Bu Linda, sekali lagi terima kasih Bu sudah hadir di studio ya Bu ya. Saya memohon maaf Bu, kami tidak berupaya untuk membuka luka lama yang terjadi Bu. Kami ingin mengetahui keadaan Ibu sekarang, keadaan keluarga sekarang. Kasusnya sudah terjadi hampir 3 bulan yang lalu. Bagaimana keadaan Ibu dan keluarga sekarang? Untuk kesehatan kami baik, anak-anak baik, alhamdulillah. Kalau untuk kasus emang kita lagi menunggu kapan mau ada sidang, kapan reka ulangnya aja kan lama ya, reka adegannya ya. Sebenarnya nunggu reka adegan dulu kan, kok belum juga, tapi dikasih tahu sama polisinya nanti juga Bu kalau pasti ada katanya reka adegan, tapi nanti dikasih tahu, pasti dikasih tahu ya. Kemarin Selasa yang lalu baru ini peristiwa adegan terjadi di awal September, reka adegan baru dilakukan minggu lalu. Iya. Awal Desember. Tanggal 9 kalau nggak salah. Iya. Sebelum ke kasusnya, Ibu tadi berjanji di nisannya almarhumah akan merawat 2 anak yang ditinggal oleh almarhumah. Sejauh ini bagaimana keadaan anak-anaknya Bu? Saya berusaha supaya anak-anak selalu sehat, selalu baik. Malah yang gede yang pertama itu ya sekarang lagi dalam terapi supaya bicaranya lancar. Masih ada semacam trauma nggak Bu setelah kejadian ini? Iya, masih. Masih ada Bu? 2 minggu yang lalu 3 minggu yang lalu sakit, 2 minggu nggak mau makan, nggak bisa bobo, minum kucing kalau minum gimana begitu aja, bengong, ngelamun. Terkadang-kadang kalau lagi bobo, sekalinya bobo semalam tuh cuma 2 jam itu, manggilnya mama gitu aja. Masih nyari almarhumah? Masih kayak masih keingetan gitu ke mamahnya. Ini saya harus sampaikan ya, saya melakukan peliputan mendalam dengan keadaan yang juga merasa terpukul. Pemirsa ya, saya melihat langsung di TKP yang saya sebutkan tadi adalah, mohon maaf saya harus sampaikan ya Bu ya, mohon maaf sekali lagi, cap di dinding kontrakan yang berbentuk telapak tangan anak. Mohon maaf sekali lagi. Dan dalam kejadian ketika peristiwa itu terjadi, ketika detik-detik suami menghabisi istrinya almarhumah, ada anaknya di situ, dan itu sangat memukul perasaan saya tentu saja, dan tentu saja saya nggak bisa bayangkan apabila ini terjadi dan disaksikan oleh anak kecil itu. Bu Linda, rasa prihatin kami terus kami sampaikan. Terima kasih. Bu Linda, kaget tidak ketika kemarin
dengar informasi bahwa kasus yang terjadi pada Mega menjadi bahasan dalam debat presiden, debat calon presiden. Ya, kemarin saya lihat, saya sebenarnya senang ada perhatian ya. Saya maunya tuh udah ada perhatian seperti ini. Ya pengennya cepet-cepet selesai karena kita udah menunggu hampir 3 bulan. Pengen cepet-cepet apa sih namanya? Ada apa ya? Kepastian. Ada kepastian. Ada gitu. keadilan. Iya. Jangan sampai kelamaan berlarut-larut. Pengen buru-buru selesai lah gitu. Kasusnya kan kan udah lama banget, udah hampir 3 bulan ini kan menunggu. Iya. Dalam tayangan sebelumnya saya dan Ibu kami antarkan ke makam ya. Dan di sana saya menyampaikan satu kampanye stop kekerasan dalam rumah tangga. Dan kasus ini kan tidak boleh terjadi lagi pada pihak-pihak di luar sana. Bu, itu kampanye yang kita suarakan bersama. Termasuk juga penanganan secara cepat dari polisi, Bu. Kalau ada laporan-laporan demikian. Ibu punya harapan nggak yang ingin disampaikan, Bu, mengenai kasus yang menimpa putri Ibu almarhumah agar tidak terjadi lagi ke depannya? Iya, harapan saya itu cukup Mega saja. Cukup yang lainnya jangan sampai ada lagi mega-mega yang lain seperti Mas bilang ya. Jangan sampai ada mega-mega yang lain seperti ini. Udah cukup anak saya aja yang merasakan seperti ini. Dari KDRT sampai meninggalnya jangan sampai ada lagi. Itu aja harapan saya. Kasihan perempuan-perempuan seperti saya kan juga perempuan yang nimpa sama anak saya itu. Orang lain juga mungkin seandainya ada yang menimpa seperti orang tuanya kayak apa gitu kan. Ya, detail-detail memang begitu tragis kalau kita mengetahui persis kasus ini. Dan saya mengetahui betul bahwa Bu Linda lah yang pertama kali menemukan almarhumah yang dikiranya tertidur. Ternyata sudah tak bernyawa lagi, Bu. Mohon maaf saya bawa kembali memori yang menyakitkan itu, Bu. Tapi ini untuk memberikan penjelasan serta yang mengenai kasus yang terjadi. Bu, apa yang masih ingin disampaikan, Bu? Barangkali apa yang ingin disampaikan yang masih ingin diselesaikan barangkali oleh pihak-pihak tertentu? Ya itu aja saya. Pengen secepatnya kasus ini selesai supaya ya di sananya juga mungkin almarhum tenang ya, kasusnya udah selesai, udah berjalan seperti apa yang kita inginkan gitu. Si pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Terus ya anak-anak juga biar saya juga tenang, udah ketahuan bapaknya sekian tahun misalnya gitu. Masalah orang tuanya nggak perhatian, saya sih nggak masalah, itu aja. Kami harus melindungi tentu saja identitas anak-anak yang juga sebetulnya turut hadir bersama kami di studio, pemirsa. Dan tentu saja kita juga berharap mereka nggak terpukul ya, Bu ya. Kami membuka tentu saja komunikasi, Bu. Apapun yang bisa kami bantu, kami akan bantu, Bu. Utamanya untuk penanganan terhadap anak-anak ini, kami akan buka akses kemana tempat yang Ibu butuhkan. Terima kasih sekali lagi ya, Bu Linda, sudah hadir bersama kami. Terima kasih, Bu Linda. Sehat-sehat ya, Bu ya. Kami terima kasih sekali, Ibu sudah berkenan hadir di studio kami. Saya 2 kali hadir ke kediaman Bu Linda dan untuk pertama kali yang bersangkutan hadir bersama kami di sini. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan bahas isu hak asasi manusia menjadi pembahasan dalam debat perdana calon presiden. Salah satu korban yang belum ditemukan akan kita bahas karena ada anaknya, yaitu Hakim Hamdun, anak dari Bapak Dedi Hamdun menjadi korban penghilangan paksa tahun 1997. Informasinya saat lagi.